Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan kembali belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran pada hari ini adalah kita akan belajar mengenai isi kandungan surat An-Nasr. Surat An-Nasr menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah. Di ayat pertama dijelaskan idza jaa nasrullah. Nasrullah artinya pertolongan Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan Allah, wal fathu dan juga kemenangan, maka Allah perintahkan untuk bertasbih kepadanya. Kemenangan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang muslim? Yakni dijelaskan di ayat kedua, ketika peristiwa Fathu Mekah, beliau melihat orang-orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillah, artinya mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Kemudian di ayat ketiga ini adalah bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yakni fasabbih, maka bertasbihlah. Ketika mendapatkan pertolongan dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan fasabbih, maka bertasbihlah. Bagaimana cara bertasbih? yakni bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Adapun bentuk pujian kepada Allah ini bisa dilakukan dengan cara membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan bentuk pujian-pujian lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di ayat ketiga ini dijelaskan wastaghfirhu, artinya dan mohonlah ampunan kepadanya. Jadi ketika kita punya salah, kita punya dosa, maka memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kemudian innahu kana tawwaba, sungguh dia Maha penerima taubat. Nah, adapun lafaz yang bisa kita ucapkan, kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita memohon ampun kepada Allah, yakni bisa menggunakan Allahumma gfirli ataupun astaghfirullahalazim. Atau kita bisa ucapkan dalam bahasa masing-masing seperti ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas segala dosa dan kesalahan yang aku perbuat selama ini. Nah, begitulah bentuk kalimat tobat yang bisa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari isi kandungan surat An-Nasr di atas dapat diambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kegembiraan. Yang ketiga, perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan. Nah, anak muslim beriman hendaknya berusaha mengamalkan pelajaran di atas agar dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Setelah kita mempelajari isi kandungan dari surat An-Nasr, saatnya kita berlatih. Adapun tugasnya yang pertama adalah kerjakanlah halaman 7 nomor 1 dan 2. Kemudian kerjakan halaman 9 bagian D. Jangan lupa untuk dikirim di Classroom, diberi nama dan juga kelas. Pembahasan
Jadi pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.